Berbicara dengan pengungsian, Pak Adip, kita akan langsung melihat dan juga meninjau bagaimana kondisi terkini di kawasan pengungsian yang berada di tengah kota Palu bersama rekan Wahyu Wiwoho. Wahyu, bagaimana kondisi pengungsi terutama di malam hari ketika memang sangat minim sekali aliran listrik? Iya, betul sekali, Rara. Memang sampai malam keempat pasca atau sudah masuk hari kelima pasca bencana yang terjadi Jumat pekan lalu, memang aliran listrik di Kota Palu ini masih lumpuh. Jadi kalau malam seperti sekarang ini pukul 8:13 waktu Indonesia Tengah ya sudah jelas gelap gulita sekali. Ini cukup terang karena memang ada siaran langsung. Saya melaporkan dari Metro TV di sini karena ada penerangan. Kemudian inilah yang kemudian bisa sedikit menjadi hiburan bagi warga yang tinggal di tenda-tenda pengungsian yang biasanya tinggal dalam kegelapan begitu, tidak ada penerangan sama sekali. Dan terutama arus listrik yang mereka bisa manfaatkan, yaitu untuk mengecharge atau menyetrum telepon seluler mereka seperti yang ada di belakang saya ini. Ini kebetulan juga kami membantu sedikit dari teman-teman yang bertugas di sini untuk memberikan satu aliran listrik karena kami juga menggunakan genset untuk bisa dipakai, kemudian bisa dimanfaatkan oleh warga yang tinggal di pengungsian untuk bisa berkomunikasi. Karena ini mengingat juga ya, akses komunikasi di Kota Palu ini perlahan-lahan sudah mulai pulih walaupun belum sepenuhnya. Ada blank spot begitu di beberapa titik, masih naik turun sinyal, tapi ini sangat bermanfaat sekali bagi warga untuk mengetahui, mengecek ke keluarganya, warganya yang ada di Kota Palu maupun juga yang ada di luar kota untuk saling memberi kabar bahwa mereka baik-baik di tenda pengungsian namun tetap membutuhkan logistik, air bersih, air minum, makanan, dan juga tenda yang ini sangat dibutuhkan sekali oleh warga, terutama jika malam tiba. Kemudian juga untuk anak-anak, terutama balita yang rentan, orang tua yang rentan. Kita lihat di sini masih ada pengungsi yang tinggal tanpa atap, tanpa peneduh, tanpa tenda. Karena memang itu keterbatasan yang mereka miliki di sini. Kita lihat ada balita di situ, ada orang tua yang tinggal tanpa tenda di malam hari yang entah apakah nanti malam hujan seperti 2 hari dan 3 hari lalu, entah bagaimana mereka ketika hujan tiba. Sementara tenda-tenda yang ada di sini juga sudah ditempati oleh para pengungsi yang lain. Memang setiap hari ada saja warga yang terus berdatangan ke lokasi di lapangan Fatulemo ini di pusat Kota Palu. Karena memang ini lokasinya yang luas, masih ada lagi beberapa tempat yang masih bisa ditinggali oleh mereka. Tetapi permasalahannya tetap sama, yaitu mereka masih tetap membutuhkan logistik. Sehingga mereka bisa menjalani kehidupan sehari-hari di pengungsian ini. Saya coba ingin berbincang sejenak dengan seorang warga yang ada di sini. Bapak atau Ibu mungkin boleh saya berbincang sebentar, Bapak. Sebentar aja, sebentar. Untuk ini Bapak. Enggak apa-apa, sebentar aja, sebentar. Bapak dari mana? Rumah di mana? Di Talise, Tombolut. Talise, pantai, dekat pantai ya? Iya. Dekat pantai. Ini datang bersama istri, sama keluarga besar. Keluarga besar ini semua? Iya, semuanya di sini, keluarga besar. Anak ada berapa? Kalau saya masih mahasiswa, Mas. Oh, mahasiswa ini ponakan? Ini iya ponakan semua ini yang dijaga. Ponakan semua ya? Iya. Ponakan semua, kemudian sudah berapa hari di sini? Ini barusan malam ini, sebelumnya di depan rumah saja. Oh, oke, sebelumnya di depan rumah saja, ini baru kemarin di depan rumah. Di depan rumah kebetulan tanah kosong. Oke. Kebetulan area kita memang jadi mengungsi di situ sementara. Cuman karena beredar isu yang terkini tentang adanya gempa susulan yang lumayan kuat, sehingga keluarga memutuskan untuk mengungsi sementara di sini. Jadi khawatir begitu ya, ada gempa susulan, kemudian tentu khawatir juga dengan tsunami. Memang itu tidak bisa diprediksi ya, bukan isu, tetapi memang untuk mencegah hal-hal yang tidak ingin terjadi, kemudian pindah ke lapangan sini ya. Iya, seperti itu Pak. Oke. Sejak kemarin sudah ada bantuan? Bantuan untuk saat ini
belum ada, hanya saja keluarga memang salah satu keluarga dari kami aktif di bagian sosial. Dan kebetulan omku itu sering koordinir setiap posko karena beliau juga sebagai ketua RT. Jadi kebetulan karena punya tugas begitu, dia wajib berputar-putar untuk memeriksa posko masing-masing apa kekurangannya. Jadi beliau sebagai perantara dari kami dengan pihak pengelola bantuan seperti itu. Jadi dapat makan, minum? Untuk sementara masih dapat berupa susu, tapi tidak seberapa sih. Setidaknya adalah seperti itu. Jadi masih kekurangan ya, terutama untuk keponakan-keponakan ini apakah dapat, tadi susu dapat begitu ya, apakah popok, kemudian apapun itu yang dibutuhkan untuk anak-anak balita itu sejak kemarin? Untuk saat ini kebutuhan balita belum terpenuhi sih. Hanya saja kebutuhan makan dulu, kebutuhan makan keluarga-keluarga seperti itu. Dan ini kan sekarang pindah ke sini, ini nggak ada apa-apa nih di atas nih, hanya langit langsung tidak ada tenda. Oke. Di sini kan kami banyak keluarga dan kebetulan ada sebagian keluarga yang sementara memasang tenda dan yang lain masing-masing punya tugas jaga bayi, ada yang untuk jaga orang tua seperti itu. Jadi semuanya punya tugas masing-masing. Oke, karena keluarga besar sudah bagi tugas masing-masing ya. Nanti ada yang bagian masak, begitu ada yang bagian mendirikan tenda. Tendanya dari mana? Dapat atau alat seadanya? Kami ada dapat bantuan juga, ada juga dari keluarga-keluarga. Iya. Terpal mungkin atau kain? Terpal kami punya, Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi begitu pemirsa, demikian Rara, bahwa memang kondisi di lapangan Fatulemo ini sebenarnya walaupun memang tepat berada di pusat kota Palu, bahkan di belakang saya itu kira-kira 200 meter itu kantor wali kota Palu di sini, tetapi memang masih banyak sekali warga yang tinggal di pengungsian ini masih membutuhkan bantuan. Memang beberapa ada yang merasa makan, minum cukup, tapi sementara air bersihnya tidak ada. Air minumnya tidak ada, atau sebaliknya. Kemudian yang untuk orang tua juga kurang lengkap apa barang-barang yang dibutuhkan oleh balita, kemudian juga orang tua yang cukup rentas. Dan juga tenda, walaupun memang punya sendiri, dan ini entah sampai kapan nanti bisa berdiri, apakah nanti sempat turun hujan atau tidak, ini belum tahu. Ini tentu sangat tidak menentu. Seperti mungkin di kawasan lain, Rara, ini tidak jauh, masih di pusat kota Palu, di sekitar Jalan Sisingamangaraja. Ini ada satu lapangan yang memang ini tidak jauh dari permukiman warga, di mana ini dimanfaatkan oleh warga yang tinggal di sekitar Jalan Sisingamangaraja di kota Palu ini untuk memilih tinggal di lapangan, bahkan tanpa atap. Jadi sebenarnya warga ini tidak jauh tinggal dari sini, tapi memilih tinggal di lapangan untuk alasan keamanan. Karena mereka merasa khawatir untuk tinggal di dalam rumah-rumah mereka yang sebagian ada yang rusak berat atau rusak ringan, namun tetap tidak layak untuk dihuni, paling tidak untuk sementara waktu ini, mengingat ada gempa susulan yang masih terus terjadi. Jadi memang ini kondisi yang bisa ditemui di kota Palu, di pusat kota Palu. Kita belum, ya, kita, iya, oke, baik. Saya ingin ke Ibu sekarang. Tadi Ibu mengatakan supaya keluarga di Jawa tahu begitu ya. Ibu dari mana? Dari Madiun. Dengan Ibu? Ibu Aning Musdalifah. Aning Musdalifah dari Madiun, tinggal di Palu sudah lama? Sudah di Petobo. Oh, di Petobo, oke. Kemudian sekarang belum sempat menginformasikan keluarga yang ada di Madiun? Iya, soalnya signalnya tidak bagus. Tapi telepon seluler bisa ya sampai sekarang ya? Iya. Hanya karena signal yang naik turun. Jadi belum sempat memberi kabar ke keluarga di Madiun. Apa yang ingin disampaikan ke keluarga? Kami sekeluarga sehat, biar rumah kami hancur semua, tidak apa-apa. Yang penting saya sama anak selamat di sini, kumpul. Itu saja. Jadi harta benda tidak dapat terselamatkan, tapi semua keluarga alhamdulillah selamat ya, Bapak, Ibu ya. Jadi sudah berapa hari tinggal di sini? Dari hari pas awal bencana saya di sini, Pak. Kemudian sudah cukupkah bantuan yang diterima selama
4-5 hari ini?